Pak, hati-hati Pak. Awas Pak, yang lurus Pak. Hari Jumat kemarin bisa jadi Jumat kelabu bagi artis Arumi Bachsin. Pasalnya, Aris Aliruddin Bachsin, sang ayah, tiba-tiba meninggal dunia. Justru saat Arumi berada jauh karena harus mengikuti Emil Dardak, sang suami, bertugas di Surabaya, Jawa Timur. Maka kemarin, ketika akhirnya bisa melepas sang ayah, pemakaman ayah Arumi pun dipenuhi isak tangis panjang. Dengan wajah penuh derayan air mata, Arumi terus memeluk sang ibunda sambil menyaksikan jasad sang ayah dikebumikan. Suasana duka pemakaman ayah Arumi pun kian mendulang dramatis ketika Arumi melepas almarhum sang ayah untuk terakhir kalinya sambil berpelukan erat dengan adik-adiknya. Tangis Arumi bersama keempat adiknya pecah tak tertahankan, menyisakan pemandangan pilu. Doain dulu ya Bapak ya. Kak Maman ketumpang Mas, main Mas. Lahul jannah rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antas tawwabur rahim waghfir warham wa antal khairur rahimin. Dan seolah tak ingin melepas kepergian sang ayah begitu saja, Arumi berlama-lama berada di samping nisan sang almarhum ayah. Jauh dari para pelayat yang datang silih berganti, Arumi terus menggandeng adik-adiknya untuk tetap berada di samping nisan ayah mereka sambil membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Tak pernah disangka oleh Arumi jika sang ayah yang tak pernah memiliki riwayat sakit justru meninggal secara mendadak tanpa sama sekali meninggalkan jejak firasat, apalagi pesan. Diduga meninggal akibat serangan jantung, kisah kematian ayah Arumi pun terasa begitu cepat. Dapat kabarnya saya kurang lebih jam 4 kurang. Kalau kabarnya itu sendiri Papa berpulang sekitar jam 3 pagi. Dan jujur kaget sekali karena pada saat itu kan kita masih tidur dan memang Papa tidak pernah ada riwayat sakit apa-apa. Nggak tahu ya, jadi prosesnya cepat sekali kalau diceritakan oleh dokternya. Tensinya terlalu tinggi, jadi kemungkinan dugaannya serangan jantung. Jadi Papa habis ada meeting, kemudian mau pulang, makan dulu sama temennya yang habis meeting itu. Kemudian nggak habis makan gitu ngeluh mau muntah. Nggak lama itu sedikit kejang terus nggak sadarkan diri. Dipanggilkan ambulans, dicek tensi tinggi sekali dan
sampai di rumah sakit sudah nggak ada. Kini setelah sang ayah telah berpulang ke pangkuan ilahi, hanya satu yang tersisa mengganjal di batin Arumi sebagai anak pertama, yaitu kondisi sang ibu sepeninggal ayahnya. Pasalnya, ditinggal sang ayah secara tiba-tiba tanpa proses sakit, konon mengguncangkan syok berat bagi ibu Arumi. Tak ayal, kini selain masih berduka akan kepergian sang ayah, Arumi pun dibuat cemas atas kondisi sang ibu. Kitanya worry kan karena mama ada jantung, tapi mamanya sih malah lebih legowo kayaknya. Mama kalau shock mungkin bisa dibilang ya kita semua sedikit shock karena memang yang seperti saya bilang tadi, papa nggak ada riwayat sakit atau minimal nggak pernah dicek gitu loh, dan memang kita nggak tahu apa sebenarnya beliau sakit tapi nggak bilang atau gimana, nggak ngerti. Cuman yang pasti nggak ada pernah dengar dia sakit tiba-tiba sudah meninggal. Nah justru mama yang punya riwayat jantung gitu, jadi ya mama pada saat-saat ini, tapi kita semua, mama sendiri tadi yang bilang harus diikhlasin kita semua gitu, jadi walaupun kaget tapi harus bisa ikhlas. Turut berduka cita ya Mbak Arumi, semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Nah, ngomong-ngomong soal tabah, pekan ini ada yang tak bisa lagi tabah dan menggugat cerai musikus Charly Van Houten. Yap, Sinta Regina telah melayangkan gugatan cerai kepada Charly untuk yang kedua kalinya. Mungkinkah kali ini lagi-lagi karena faktor wanita ketiga yang membuat Regina menggugat cerai Charly? Persoalan-persoalan biasa gitu loh, persoalan ya rumah tangga gitu kan. Cuman kalau saya pikir-pikir, kenapa lu mesti ngincernya tuh ke gue, ke anak gue gitu.